Selamat pagi semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Adelvina Francisca Bria dengan NIM 25 86 90 50 001. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu batch 3 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri Helebau, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan materi Aku Citra Allah yang Unik. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Memberi salam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Dengar nama ya? Ignatia Lanilo Yusini, Octaviana Lurubuli, Krisantus Beren, baik, semua hadir ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa. Ibu minta Rita memimpin doa. Teman-teman siap berdiri. Untuk seluruhnya siap gerak. Sikap berdoa gerak. Teman-teman marilah kita berdoa dari Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan kepada kami sehingga pada hari yang baru ini Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Baik. Hari ini kita belajar tentang Aku Citra Allah yang Unik. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memahami dirinya sebagai citra Allah yang unik, menghayati keunikannya sesuai dengan pesan kitab suci, dan mensyukuri dan mewujudkan penghayatan imannya sebagai citra Allah melalui tindakan nyata. Berarti hari ini kita belajar tentang keunikan masing-masing, toh? Baik, sebelum kita lanjut, Ibu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kalian sering merasa dirimu berbeda dengan yang lain? Apakah ada anak-anak yang tahu tentang pertanyaan nomor 1? Ada? Baik, Lani silakan jawab. kadang saya merasa berbeda dengan orang lain, baik dari cara berpikir, sifat maupun
dengan tetapi kita bukanlah Allah. Betul toh? Kita bukan Allah toh? Kita bisa meninggal. Kalau Tuhan Allah setelah dia meninggal maka dia bangkit pada hari ketiga. Allah menciptakan kita supaya semua yang melihat kita memiliki gambar akan Allah. Allah menciptakan manusia supaya dilihat seperti gambaran Allah. Tetapi kita bukanlah Allah. Lalu siapakah Allah ini? Ada yang tahu siapakah Allah itu? Kamu bisa lihat Allah atau tidak? Tidak. Dengan cara apa sehingga kamu bisa melihat Tuhan Allah? Berdoa. Dengan cara berdoa. Masuk gereja. Lalu apa lagi? Rajin ke sekolah. Rajin membantu bapak mama. Berarti kita bisa lihat Allah. Kalau kita malas, berarti Tuhan Allah suka kita atau tidak? Iya. Tuhan Allah tidak menyukai orang yang malas. Dari iman kita telah mengetahui bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Kamu pernah dengar kata Alfa dan Omega atau tidak? Kamu pernah dengarnya di mana? Dengar pada misa perayaan Sabtu Haleluya. Di saat Romo buka kain di salib. Kalau dia depan pintu pasti Romo sebut Alfa dan Omega. Itu berarti awal dan akhir. Lalu Tuhan menciptakan manusia itu pada hari keberapa? Tuhan menciptakan manusia pada hari keberapa? Ada yang tahu? Pada hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Pada hari ke-6. Pada hari ke-6. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Lalu pada hari keberapa Tuhan menciptakan? Tidak boleh bekerja dalam satu hari itu. Kita bisa bekerja selama 6 hari, tetapi satu hari itu tidak boleh bekerja. Kita harus berdoa. Itu pada hari keberapa? Pada hari ke-7. Berarti Tuhan Allah itu baik atau tidak? Tuhan Allah itu sangat baik karena Dia menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima untuk manusia. Lalu pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dan pada hari ke-7 Tuhan menciptakan hari di mana manusia harus beristirahat untuk bekerja. Berarti pada hari ke-7 itu kita harus kemana? Gereja. Di gereja kita buat apa? Kita harus berdoa. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan 5 hari untuk manusia bekerja. Lantas bagaimana manusia bisa tahu tentang Dia? Dari mana iman itu berasal? Dari mana kita punya iman ini berasal? Allah terus-menerus menuntun hidup manusia. Bahkan telah manusia yang Dia ciptakan menurut gambarnya itu diusirnya dari Taman Eden. Kamu pernah mendengar cerita manusia diusir dari Taman Eden? Kenapa Tuhan Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden itu? Karena mereka makan buah terlarang.
Kita percaya untuk siapa? Tuhan. Ada yang betul? Tuhan. Baik, setelah itu kita baca juga kutipan Injil Yohanes berikut ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia adalah suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Berarti Tuhan Allah itu adalah Firman. Dia bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. itu dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dilanjutkan dengan bab 14. Saat Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Ada yang tahu doa Bapa kami? Coba satu orang berdoa dulu, doa Bapa kami. Yang berani. Ya, Ele bisa berdoa doa Bapa kami. Silakan Ele. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan berikan kami rezeki pada hari ini. Ya, baik, terima kasih untuk Ellen karena sudah berdoa doa Bapa kami. Kita terus untuk Ellen dulu. Baik, terima kasih. Jadi kita dalam kitab Kejadian itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah itu ada di Dia. Sekarang tentang kata kunci yang terakhir yaitu Unik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, unik adalah tersendiri. Berarti dia sendiri sah. Dia tidak ada yang menemaninya. Berarti contohnya ini Kevin berdiri sendiri. Tidak ada yang menemaninya. Berarti dia hanya menyendiri. Tidak mendua, tetapi dia menyendiri. Dari situ kita mengetahui bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sama satu dengan yang lain. Berarti kita baru belajar tentang aku citra Allah yang unik. Berarti kita manusia tidak sama dengan yang lain. Bahkan orang yang disebut kembar identik pun memiliki beberapa hal yang berbeda satu terhadap yang lain. Itulah sebabnya manusia disebut unik karena berbeda satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, perbedaan manusia satu dengan yang lain itu bisa meliputi banyak aspek seperti fisik. Kita punya fisik ini sama atau tidak? Beda. Lalu kita punya kebiasaan. Kamu biasa sama dengan Alicia sama dengan Lani ke tidak? Tidak, memiliki kebiasaan yang berbeda. Lalu keinginannya. Tidak mungkin ibu punya keinginan sama dengan Kevin punya keinginan toh? Contohnya seperti begini. Kevin menginginkan dia mau beli HP baru, sedangkan ibu tidak mau. Berarti keinginannya sama atau tidak? Kita berbeda. Baik. Kita bentuk dalam kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 hitung dulu. 1, 2 sampai 3. Lalu kita ganti. Sudah mengerti? Hitung 1 sampai 3. Lalu kelompok 1 di sana, kelompok
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa mereka, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan lakukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan mereka. Dan jadikanlah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, setelah kita baca sama-sama, maka kita diskusi dalam kelompok. Sudah? Belum? Ya. Sudah? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah, Ibu minta satu kelompok untuk presentasikan hasil diskusi. Dari kelompok 1, silakan. Baik, semua perhatikan di sini. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah Allah menciptakan manusia menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31, ada beberapa hal yang Allah lakukan kepada manusia. 1. Memberkati manusia. 2. Memberikan tugas untuk menguasai ciptaan lain manusia. 3. Memberi makanan. Allah menyediakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai sumber makanan bagi manusia.
manusia. Dan seluruh ciptaannya, manusia dipanggil untuk mampu memancarkan pribadi Allah yang penuh kasih kepada manusia dan segenap ciptaannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Berarti manusia